Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 19 ayat 23 sampai 30. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sungguh sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga." Mendengar itu gemparlah para murid dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tata kemuliaannya, kalian yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang demi namaku meninggalkan rumahnya, saudara-saudarinya, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Dalam Injil hari ini, Yesus melanjutkan percakapannya dengan para muridnya setelah perjumpaan dengan seorang pemuda kaya yang gagal mengikutinya karena terikat pada hartanya. Yesus berkata dengan tegas, "Sungguh sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga." Perkataan ini mengejutkan para murid. Mereka menyangka bahwa kekayaan adalah tanda berkat di hadapan Allah. Tetapi Yesus membalikan pemikiran itu. Dia mengungkapkan bahwa kekayaan, jika disalahgunakan atau terlalu dicintai, justru dapat menghalangi hati manusia untuk mengandalkan Allah sepenuhnya. Yesus lalu melanjutkan dengan ungkapan terkenal, "Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Namun Injil tidak berhenti di situ. Ketika para murid merasa putus asa dan bertanya, "Kalau begitu siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus menjawab dengan penuh pengharapan, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Inilah inti harapan kita, bahwa keselamatan bukan hasil usaha manusia semata, melainkan karunia Allah yang diberikan kepada siapa saja yang berserah dan percaya. Bahkan yang tampaknya paling sulit, seperti hati yang terikat pada dunia, dapat diubah oleh kasih karunia Tuhan. Saudara-saudari, Petrus yang mewakili suara hati kita semua bertanya dengan jujur, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Pertanyaan ini manusiawi dan wajar. Kita pun kadang bertanya hal yang sama dalam hati. Setelah semua pengorbanan, apa yang akan Tuhan berikan? Setelah pelayanan, kerja keras, kesetiaan, apakah ada hasilnya? Dan Yesus menjawab dengan lembut dan penuh janji, "Setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumah, saudara, orang tua, anak, atau ladang, akan menerima 100 kali lipat dan akan mewarisi hidup yang kekal." Allah tidak pernah membiarkan kasih dan pengorbanan kita sia-sia. Ia menyimpan setiap tetes air mata, setiap usaha kecil yang kita lakukan deminya, dan akan membalasnya dengan sukacita yang berlimpah di dunia ini dan di kehidupan kekal. Saudara-saudari, Yesus menutup pengajarannya dengan pernyataan yang mengejutkan. Banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir,
dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Hal ini bukan sekedar pembalikan urutan, melainkan panggilan untuk memiliki hati seorang hamba. Yesus tidak menginginkan pengikut yang berlomba-lomba menjadi hebat, tetapi murid-murid yang rela mendahulukan orang lain, yang bersedia melayani dalam keheningan dan kerendahan hati. Dalam litani kerendahan hati kita mendoakan, Tuhan, berilah aku rahmat agar orang lain lebih diutamakan daripadaku dalam segala hal. Inilah jalan kemuliaan dalam Injil, bukan naik ke atas, tapi turun ke bawah bersama Kristus yang merendahkan diri. Saudara-saudari, Yesus hari ini mengajarkan dua hal sekaligus. Pertama, betapa sulitnya masuk kerajaan Allah jika hati kita terikat pada dunia. Kedua, tetapi juga betapa besarnya kuasa dan kasih Allah yang sanggup menyelamatkan siapa saja yang percaya kepadanya. Di tengah perjuangan iman kita, janganlah putus asa. Jangan takut bertanya seperti Petrus. Jangan malu mengakui kelemahan, karena bagi Allah segala sesuatu mungkin. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat rasa